Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang recruitment and selection. Next. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Next. Untuk yang pertama, untuk Pak Akbar yang bekerja sebagai Client Relationship Generalist di Bank Muamalat. Nah, untuk catatan pertama ada step 1, preparing a job description. Jadi Pak Akbar ini bekerja untuk memenuhi permohonan nasabah atas hak-hak nasabah di Bank Muamalat, kemudian membuat laporan dan permohonan perpanjangan deposito dan juga giro, kemudian melakukan rekapitulasi laporan nasabah exciting dan nasabah planning. Next. Nah, kemudian ada step 2, yaitu finding candidates. Terdapat 2 metode, yaitu metode yang pertama metode internal dengan cara memasang internal job posting di Muamalat Human Power, dan juga ada metode eksternal dengan cara memasang iklan lowongan di media sosial dan juga situs lowongan seperti Jobstreet. Nah, yang ketiga ada managing the application. Berkas-berkas yang dibutuhkan diantaranya fotokopi ijazah dan juga transkrip nilai, kemudian surat lamaran, CV, foto postcard, dan juga dokumen tambahan. Next. Kemudian untuk step keempat ada selecting candidates. Yang pertama, seleksi lamaran kerja, kemudian tahap interview pertama, tahap psikotes yang diadakan oleh pihak ketiga, dan juga interview tahap terakhir. Selanjutnya untuk step 5 ada making the appointment. Jadi saat dinyatakan lulus sebagai karyawan di perusahaan Bank Muamalat ini diberikan ikatan kontrak selama 1-2 tahun. Next. Kemudian selanjutnya outline 2. Yang pertama, dalam proses rekrutmen ini telah menghemat biaya dan sesuai dengan budget yang telah ditetapkan. Kemudian proses rekrutmen selama ini berhasil mendapatkan pelamar yang besar dan berkompeten. Kemudian cukup efisien. Kemudian yang keempat, minimal 20 pelamar yang sudah memenuhi kualifikasi sehingga bisa mendapatkan karyawan yang sesuai. Kemudian yang kelima, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan kurang lebih 2-3 minggu. Kemudian yang keenam, masing-masing karyawan menghabiskan waktu dalam beradaptasi sekitar yang berbeda, tetapi perusahaan memberi evaluasi kinerja selama 1-2 tahun sehingga karyawan dapat manfaatkan momentum tersebut. Kemudian dengan evaluasi kinerja karyawan, diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dan bekerja dengan baik. Kemudian yang ke-8, proses rekrutmen dan seleksi telah sesuai dengan strategi perusahaan dan job description. Kemudian yang ke-9, tetap sama, untuk interview bisa menggunakan Zoom atau dan di cabang tetap harus ada PIC. Kemudian yang ke-10, untuk seleksi internal di masa pandemi tidak terlalu terkendala. Baik, selanjutnya adalah outline 1 dari Bu Galuh Anggia yang merupakan HCBP Region Jawa Bali. Untuk step pertama, preparing a job description, Bu Anggi sendiri melakukan program performance management system yang merupakan penilaian kinerja karyawan, lalu berkoordinasi dengan business unit terkait kebutuhan SDM, dan pengelolaan dan pengembangan SDM baik melalui training, e-learning, mutasi, dan promosi. Next. Step 2 yaitu finding candidates, ada metode internal dan metode eksternal. Untuk metode internalnya sama, jadi dengan memasang internal job posting di Muamalat Human Power. Lalu untuk metode eksternalnya, memasang iklan lowongan pada situs lowongan pekerjaan seperti Jobstreet dan LinkedIn. Untuk step 3-nya ada managing the application, berkasnya kurang lebih sama dengan Pak Akbar tadi, CV, surat lamaran, foto, KTP, ijazah, transkrip nilai, surat keterangan kerja dari perusahaan sebelumnya apabila sudah bekerja sebelumnya, lalu sertifikat pelatihan maupun piagam. Next. Next. Lalu selecting candidates, ada seleksi administrasi dokumen lamaran, lalu interview dengan HR, lalu tahap ketiga ada tahap psikotes yang diadakan oleh pihak ketiga, dan yang terakhir interview tahap akhir. Untuk step kelima, making the appointment, dari perusahaan memiliki kontak standar baik PKWT maupun PKWTT dan telah direview secara legal. Untuk cek referensi dilakukan dengan menghubungi pihak HR perusahaan sebelumnya untuk memastikan bahwa kandidat ini memiliki track record
yang positif. Next. Outline 2 dalam proses rekrutmen secara anggaran hampir tidak mengeluarkan biaya karena dilakukan langsung oleh HRD. Yang kedua, semakin luas lowongan tersebar, semakin banyak pelamar yang masuk. Ketiga, secara probabilitas dari pelamar yang masuk ada sekitar 50% yang sesuai dengan syarat awal. Keempat, untuk satu posisi umum dari 10 pelamar awal bisa mendapatkan kandidat yang baik. Ya, dan kelima, untuk posisi umum kurang lebih 1 minggu. Next. 6. Masa orientasi untuk frontliner 1 bulan. Untuk relationship manager atau pro hire harus bisa lebih cepat beradaptasi. Maksimal 1 minggu. Karyawan baru diangkat menjadi karyawan tetap jika key performance indikator mencapai minimal 80%. Sebelumnya akan diberi kesempatan untuk memilih tetap bertahan atau resign. Ke-8, secara proses rekrutmen sejalan dengan strategi dan deskripsi pekerjaan. 9. Pada masa pandemi yang sedikit berbeda adalah proses wawancara. Dan ke-10, pandemi tidak berdampak pada rekrutmen internal karena posisi pekerjaan disebar dengan mudah di grup WhatsApp dan tetap di muamalat human power. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.